Mereka sudah mulai bergerak di atas permukaan dan juga di bawah permukaan sekaligus secara linier. Indonesia, teroris yang ditangkap itu buku-bukunya sama dengan buku-bukunya dari kelompok-kelompok Taliban. Sama persis. Ini sudah saya lakukan studi komparasinya. Saya sudah melakukan studi komparasi ke Afrika tentang literatur-literatur tangkapan ini. Saya sudah pernah ke Nigeria. Saya juga pernah melakukan studi komparasi literatur gerakan-gerakan radikal yang tertangkap ini di Sudan. Saya 3 kali ke Afrika, saya sudah ke beberapa negara di Asia Tengah dan juga Asia Tenggara, dan semuanya sama. Satu buku yang kemudian menjadi pegangan utama dari kelompok-kelompok ini yang ditulis oleh dengan nama samaran Abu Bakar Naji, namanya Idarat At-Tawahhush, Manajemen Kebiadaban. Ini juga ditemukan di Indonesia di semua organisasi teror, mulai dari JAD, JI, JAK, JAS, JAT, MIT, MIB, semua punya buku ini. Termasuk yang ditemukan oleh beberapa kepolisian Amerika, FBI ketika itu, dan juga AFP, Australian Federal Police, juga menemukan buku itu. Sehingga buku ini kemudian diberikan ke saya untuk diterjemahkan. Dan setelah diterjemahkan ternyata sama persis dengan buku pedoman JI, namanya PUBG. Jadi dulu buku pedoman dari Jamaah Islamiyah ini namanya PUBG, Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah. Setelah masa kepemimpinan para Wijayanto dimodifikasi dengan mengambil dari Idarat At-Tawahhush, itu kemudian bernama strategi tamkin Jamaah Islamiyah. Ada produk turunan dari strategi ini namanya TASTOS, Total Amniah System, Total of Solution. Dari situ kemudian ada beberapa gerakan-gerakan yang sudah tidak bernama tamkin, sudah tidak bernama mantiki lagi, tapi namanya korda-korda. Jadi secara organisasi mereka sudah mulai memodifikasi. Mengapa mereka melakukan gerakan-gerakan itu? Mereka membuat tahapan-tahapan marhalah namanya. Marhalah ini adalah gerakan-gerakan protokol yang dibentuk secara bertahap mulai dari 1 sampai 7. Ini semua ada di dalam Idarat At-Tawahhush. Saya nggak heran, polanya sama seperti Taliban. Mereka menguasai jalan-jalan umum, infrastruktur, supaya mereka bisa menguasai distribusi logistik. Lalu mereka memulai dari 5 distrik sebagai toliah yang kemudian bergerak dengan revolusi merangkak dari distrik ke distrik hingga akhirnya mereka secara perlahan mendominasi negara itu dan mendominasi populasi. JI juga ingin melakukan yang sama dengan strategi, dengan TASTOS dan juga gerakan-gerakan marhalah. Makanya kalau kita perhatikan gerak penangkapan penindakan yang dilakukan oleh Densus belakangan ini lebih mengarah kepada markaziyah, kepada regenerasi, rekrutmen, yang terakhir adalah pendidikan. Mereka sudah mulai bergerak di atas permukaan dan juga di bawah permukaan sekaligus secara linier, dan mereka lebih getol melakukan rekrutmen dengan lembaga-lembaga pendidikan, dan juga mereka melakukan penguatan pendanaan. Ada 17 yayasan,
Ada 3 badan usaha utama dan mereka punya 350 hektar tanah di Pulau Kangean. Ini akan dijadikan sebagai prototipe mikro khilafah. Jangan anggap main-main. Kita yang ada di permukaan cuma ngelihat tukang somai, oh ini negara ini normal-normal saja. Tidak. Saya bukan nakut-nakuti, bukan ingin menciptakan fear gitu. Tapi dengan secara visual seolah-olah ini normal-normal saja. Mereka bergeraknya luar biasa. Ada 106 miliar yang mereka habiskan setiap tahun untuk IDA, seperti yang dibilang oleh Ustadz Nasir. Yang dilakukan oleh mereka untuk expand dalam rekrutmen. Organisasi teror itu 2 nyawanya, 2 ruhnya. 1 rekrutmen sebagai investasi masa depan, yang kedua adalah pendanaan. Tanpa 2 hal ini mereka akan mati. Nah, penangkapan Abu Rusdan, penangkapan Farid Okbah, Zainun Najah, dan Anung Al-Hamad ini adalah bagian dari pemangkasan dari Markazia. Ketika mereka menguasai JI, muncul Farid Okbah. Ini adalah sebagai think tank. Ini mastermind di belakangnya bersama Zainun Najah, kemudian menjadi orang yang 2 figur penting yang berhasil mengkonversi sesuai dengan kebutuhan politik di Indonesia pada saat ini. Kalau mereka bergerak secara di bawah permukaan dengan aksi-aksi teror, mereka akan mudah dipatahkan. Mereka tahu secara teknologi mereka kalah, secara penguasaan intelijen mereka kalah, hingga akhirnya mereka mengkonversi dengan 2 gerakan linear, di bawah dan di atas. Yang di atas adalah salah satunya menguasai lembaga-lembaga militer, TNI dan Polri. Ini ada di marhalah ketiga. Kemudian di marhalah keempat adalah menguasai lembaga-lembaga penting negara. Salah satunya adalah pada tataran politik normatif. Salah satunya adalah membuat partai politik. Kemudian mereka membuat namanya Partai Dakwah Republik Indonesia, PDRI. Ini dibuat oleh Farid Okbah. Ini yang kemudian harus kita ketahui bahwa metode seperti yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan ini sama persis dengan metode yang dilakukan JI hari ini.